kalian orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-ayat, tentang ayat-ayat itu, tapi saksi bahasan kita adalah disuruh didik anak dan istri, terutama berhubungan dengan kewajiban. Kalau bapak ibu yang belum menjalankan, saya waktu itu akad nikah, saya dulu kan istri saya, saya tuliskan poinnya. Maka waktu itu saya punya laptop, saya datangkan, saya bilang, ini kamu, 1, 2, 3, 4, 5, tuntut dari saya, ingatkan, hak saya 1, 2, 3, 4, 5, berikan saya itu. Semua kita kerjakan karena Allah, maka akan amin. Dan alhamdulillah berjalan. Karena kita sudah bangun di atas pondasi itu. Jangan masuk dalam rumah tangga seperti orang terjun bebas. Ya sudah nikah, nanti aja. Nanti dia akan saling mengerti. Nggak bisa. Harus punya manajemen di sini. Bagaimana rapi dalam memahami hak-hak dan kewajiban. Didik mereka. Banyak suami, dia mau istrinya tiba-tiba faham kemauannya tanpa dididik. Makanan favoritnya, penataan rumahnya, gitu kan. Mungkin apalah ya, mungkin tamu, kalau ada tamu datang seperti apa pola penjamuannya, misal orang tuanya datang, ada banyak suami tiba-tiba marah tanpa sebab. Ibunya datang, kamu nggak hormati ibu saya, kenapa? Tadi telat buatin teh misal. Baik, tadi ada kerjaan, anak masih nangis dan seterusnya. Nah ini harus dengan pendidikan yang benar. Ini harus dituntun teman-teman. Ada juga bapak-bapak, nanti akan kita singgung dalam masalah biologis dalam Islam. Mereka berharap istrinya melakukan sesuatu yang dia butuhkan dalam masalah biologis diranjang. Tapi dia nggak bahasakan. Dia hanya mau tahu istrinya harus mengerti. Nanti juga kita akan bahas, ibu-ibu juga begitu. Angan-angannya dalam masalah biologis ada A, B, C, tapi dia nggak bahasakan ke suaminya. Mungkin karena merasa itu rancu, mungkin karena merasa itu aib, mungkin karena merasa nggak perlu, atau yang lebih parah adalah berharap pasangan faham tanpa dibahasakan. Ini nggak mungkin terjadi. Harus bahasakan, saya begini. Seperti kalau kita lagi suka makanan, kita bilang, saya suka sekali sayur asam, saya suka kalau tempe seperti ini. Dibahasakan sehingga pasangan kita tahu, gitu kan? Saya suka, ibu-ibu saya suka sekali kalau abang, kakak pakai baju seperti ini. Inilah tas unik karya pengusaha asal Bali, Patricia Hatumesen. Meskipun terbuat dari bahan daur ulang, desainnya tak kalah menarik kan? Berawal dari kepedulian akan permasalahan sampah yang semakin serius, ia kemudian mencoba melawan arus. Memanfaatkan benda yang tak berguna seperti karung goni dan ban dalam bekas menjadi benda bernilai ekonomis. Hasilnya, tas, dompet, sepatu dan aneka aksesori fashion yang diberi label SUE, Super Earth Goods. Tak hanya di Indonesia, produk buatannya telah merambah pasar internasional. Dari sini udah 2, 3. Lagi nggak dikenalkan lagi Tanpa aku kenalin pun, temen kalau ngeliat pasti lucu banget, di mana belinya gitu, berapa gitu. Ya, tampil menarik tak harus dengan barang mahal dan bermerek. Dengan barang-barang daur ulang, kita bisa tetap tampil gaya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selamat Kurniawan melaporkan untuk NET.